Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan hasil rekapitulasi pemilihan umum baik pemilihan legislatif, Pileg, dan pemilihan presiden, Pilpres, 2024 pada Rabu 20 Maret 2024. Para capres dan cawapres, koalisi pendukung pun memberikan respon masing-masing terhadap penetapan hasil rekapitulasi pemilihan umum tersebut. Lantas, siapakah capres dengan suara terbanyak? Bagaimana pandangan capres dan cawapres terhadap hasil penetapan tersebut? This is the true story of it. Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai pemenang pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2024. Penetapan itu disampaikan dalam konferensi pers rapat pleno terbuka di kantor KPU, Jakarta, Rabu, 20 Maret 2024. Berdasarkan penetapan rekapitulasi hasil perhitungan yang digelar oleh KPU, jumlah suara sah dalam rekapitulasi Pilpres 2024 sebesar 164.270.475. Pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka memperoleh 96.214.691 suara, atau 58,59%. Pasangan Anies Muhaimin Iskandar memperoleh suara 40.971.906 atau 24,95% dari suara sah. Sementara itu, pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD mengumpulkan 27.050.878 suara atau 16,47% dari suara sah dari pemilihan legislatif. PDI Perjuangan menang dengan perolehan suara 25.387.279 atau 16,73%. Di tempat kedua ditempati Partai Golkar dan kemudian disusul oleh Partai Gerindra, dengan total suara sah yang masuk sebesar 164.227.475, Prabowo Gibran memenangkan di 36 provinsi. Sedangkan, pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar menang di 2 provinsi. Sementara itu, pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD tidak mampu unggul di provinsi manapun. Rapat pleno terbuka penetapan hasil pemilu 2024 tingkat nasional pada hari ini Rabu 20 Maret 2024 dinyatakan dibuka. Yang kedua adalah pembacaan berita acara Komisi Pemilihan Umum nomor 218-PL.01.08/BA /05/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024. Pada hari ini, Rabu, tanggal 22 Maret tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum telah melaksanakan kegiatan rapat pleno penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 bertempat di ruang sidang utama lantai 2, Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Jalan Imam Bonjol nomor 29 Jakarta, menetapkan 1. Bapak Ibu sekalian, ini masih berita acara ya, nanti yang jadikan ukuran mulai jam berapa bisa mendaftarkan itu nanti ketika pembacaan SK. 1. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. A. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 164.227.475 sebagaimana tercantum dalam formulir model D hasil nasional PPWP. B. Jumlah suara sah masing-masing pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan perincian sebagai berikut. 1. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Haji Anies Rashid Baswedan PhD dan Dr. Haji Abdul Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara. 2. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.991
214.691 suara. 3. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Haji Ganjar Pranowo, SHMIP, dan Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud, MD, sebanyak 27.040.878 suara. 2. Pemilu anggota DPR. Jumlah suara sah secara nasional sebanyak 151.796.631 suara. Dengan demikian, secara aturan, Prabowo Gibran memenangkan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Aturan tersebut tertuang dalam pasal 416 yang berbunyi sebagai berikut. Nomor 1, pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Nomor 2, dalam hal tidak ada pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam pemilu presiden dan wakil presiden. Nomor 3, dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 pasangan calon atau lebih. Penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang. Menanggapi penetapan hasil rekapitulasi pemilihan presiden tersebut, pasangan capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menanggapi hasil pengumuman hasil final rekapitulasi KPU. Timnas Amin sepakat akan membawa hasil ini ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Anies, menegaskan pentingnya prosea daripada hasil akhir di mana proses yang jujur, adil, dan bersih akan dilegitimasi oleh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara sekalian, hari ini KPU telah mengeluarkan pengumuman resmi yang hasilnya dalam versi KPU telah kita dengar bersama. Tapi dalam sebuah pemilihan, proses itu tidak kalah penting daripada hasilnya. Proses pemilihan itu penting untuk dipastikan terbuka, adil, jujur, bebas dari berbagai macam tekanan. Untuk apa? Untuk menjamin bahwa semua suara yang memenuhi syarat akan didengar dan akan dihormati. Proses pemilihan ini penting untuk dijaga agar memastikan legitimasi, kepercayaan, dan inklusivitas dalam hasilnya. Tanpa proses yang kredibel, legitimasi calon yang terpilih atau legitimasi keputusan bisa menyebabkan keraguan. Maka menjaga integritas pemilihan adalah fundamental untuk kelangsungan demokrasi dan untuk terpenuhinya aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu, izinkan kami menyampaikan pernyataan untuk mendakapi proses pemilu yang sejak awal hingga saat ini. Saudara-saudara sekalian, sepanjang perjalanan Pilpres kali ini, sejak awal kita semua telah melihat dan menemukan begitu banyak ketidaknormalan, kekurangan, dan pembiaran terhadap proses yang tidak wajar, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah bangsa ini. Sudah menjadi rahasia umum, berbagai kekurangan ini telah kita temui sejak jauh sebelum pencoblosan. Mulai dari rekayasa regulasi, sampai ke intervensi alat negara. Dan semua ini telah menjadi catatan media, serta jadi catatan publik. Mas Anies dan saya maju pencalonan sebagai capres dan cawapres ini untuk membawa misi perubahan. Menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi semua. Menegakkan kembali demokrasi dan menunaikan janji-janji reformasi. Dan berdasarkan catatan dari KPU tadi, ada puluhan juta orang yang menitipkan suara kepada kami berdua. Maka demi memperjuangkan suara mereka yang percaya pada perubahan dan tetap teguh hingga akhir, kami memutuskan meminta tim hukum Timnas Amin untuk maju ke Mahkamah Konstitusi dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres. Demikian halnya dengan calon presiden nomor urut 3,
Ganjar Pranowo sudah menyiapkan langkah hukum merespons pengumuman resmi yang akan disampaikan KPU terkait hasil pemilu dan Pilpres 2024. Ganjar mengaku sudah siap apapun hasil yang akan diumumkan KPU. Dia akan mengikuti proses sesuai aturan yang telah ditentukan. Relawan semua tetap kita jaga silaturahmi, jaga semangat, sampaikan data fakta bukti kebenaran terkait dengan pemilu, dan tentu bantu masyarakat. Itu yang paling penting. Ya. Kalau ini jelang pengumuman gimana Mas Ganjar? Kita udah siap, kita udah nyiapin banyak hal ya. Tim hukum kita juga sudah siap, maka kita akan ikuti proses. Insya Allah semua teman-teman sudah menyiapkan dengan baik. Tinggal nanti timingnya kapan, waktunya kapan, respon-respon itu akan kita berikan. Pak, sengketa di MK nanti pokok gugatannya apa semua yang akan Nah, besok ya. nanti berarti momen akan mantau di mana Mas Ganjar? Kenapa? Mas Alius, Kita mau terawih dulu. Mantau Di TV ada. Di tempat. Kenapa? Setelah KPU mengeluarkan hasil rekapitulasi akan konferensi atau besok? Besok, insya Allah besok. Di mana besok? Sini aja. Ya, jam 11.30. Ya, Berarti Mas Ganjar dan Pak Mahfud juga akan ikut ke MK untuk melaporkan langsung? insya Allah ikut. Ya sesuai jadwalnya MK. Kita ikut aja. Yang tahu prosedurnya kan Pak Mahfud paling tidak punya pengalaman di sana. Oke ya, makasih. Cukup ya. Kita tunggu hasilnya dari KPU. Pak Said Abdullah dari PDI Perjuangan itu bilang bahwa rela dan semua calon tidak dilantik karena suaranya lebih rendah daripada Mas Ganjar. Kita tunggu aja. Oh, kita sudah siap dari awal kan, semua calon siap dari awal semuanya. Ini proses yang biasa saja kan. Yang tidak biasa adalah cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang kita mesti buktikan kondisinya itu. Semua ada awalnya, semua ada akhirnya. Maka kita akan sudah mengawali dan kita akan mengakhiri dari timing dan waktu-waktu yang sudah diberikan oleh undang-undang. Itu aja yang mau kita lakukan. Ya, oke, makasih semuanya. Bagaimana menurut kalian? Semoga siapapun presiden dan wakil presiden serta para wakil rakyat dapat menjaga amanah masyarakat dan dapat berbuat seadil-adilnya serta mengesampingkan keinginan pribadi. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.